pada temperatur 20 derajat Celcius, sikloheksana dan toluena mempunyai tekanan uap murni masing-masing 70 torr dan 20 torr. Tekanan uap total larutan yang terdiri dari 50% mol sikloheksana dan 50% mol toluena adalah. Nah, sebelum kita menjawab soal, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu tuliskan semua data yang diketahui di soal. Di sini kita singkat DCAT. Pertama ada di sini dikatakan bahwa temperatur 20 derajat Celcius. Nah, berarti ini adalah temperatur. Temperatur itu dilambangkan dengan T besar yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian ada tekanan uap murni dari sikloheksana dan toluena yang masing-masing 70 dan 20. Nah, ingat teman-teman, untuk tekanan itu lambangnya adalah P besar ya, dari kata bahasa Inggris pressure yang artinya tekanan. Nah, dilambangkan P besar. Karena di sini tekanan uap murni berarti itu P0 ya, untuk yang murni ada nolnya di atas. Jadi di sini ada tekanan uap murni, pertama ada sikloheksana yaitu sebanyak 70 torr dan tekanan uap murni atau P0 toluena yaitu sebanyak 20 torr. Selanjutnya diketahui juga bahwa ada mol dari sikloheksana yaitu 50%, sedangkan mol untuk toluena juga 50%. Nah, sekarang kita sudah tuliskan semua data yang diketahui dari soal. Selanjutnya barulah kita lihat apa yang ditanyakan oleh soal. Nah, di sini soal menanyakan tekanan uap total larutan dari sikloheksana dan toluena adalah. Nah, yang ditanya adalah tekanan uap total, yang mana campuran larutannya tadi 50% sikloheksana dan 50% toluena. Nah, tadi tekanan itu dilambangkan oleh P besar ya, berarti P total adalah. Nah, jadi kita sudah mengetahui yang ditanya adalah P total, yang diketahui soal ada P0. Nah, ini untuk materi sifat koligatif larutan ya. Nah, jika di soal itu ada nilai tekanan dan ada tekanan uap murni, berarti ini masuk ke sifat koligatif yaitu penurunan tekanan uap. Nah, pada materi penurunan tekanan uap ada beberapa rumus yang perlu kita perhatikan ya. Nah, pertama untuk menghitung tekanan. Nah, tekanan itu dihitung dengan rumus fraksi mol dikali P0. Fraksi mol dikali tekanan uap murni ya. Dengan P itu adalah tekanan uap larutan. X adalah fraksi mol, ini bisa terlarut, bisa pelarut ya, tergantung tekanan siapa yang ingin kita hitung. Kemudian dikali dengan tekanan uap larutan murni ya, tekanan larutan murni atau P0. Nah, kita sudah tahu rumus yang digunakan gitu ya. Namun kita lihat dulu di sini ada fraksi mol. Ingat teman-teman, fraksi mol itu ada dua. Pertama fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut. Nah, untuk fraksi mol pelarut itu rumusnya mol pelarut dibagi mol total. Mol total itu adalah jumlah mol pelarut dengan mol terlarut. Sedangkan untuk fraksi terlarut berarti mol terlarut dibagi mol total. Mol total yaitu pelarut dan terlarut. Gitu ya. Untuk fraksi mol pelarut berarti di atas ini juga pelarut. Untuk terlarut di atas juga terlarut. Nah, kita lihat tadi XP itu adalah fraksi mol pelarut, XT adalah fraksi mol terlarut, dan NP mol pelarut serta NT adalah mol terlarut. Nah, ingat teman-teman, pada kelas 10 kita sudah mempelajari ya mengenai larutan, yaitu campuran zat pelarut dengan zat terlarut gitu ya. Apa bedanya? Nah, bedanya zat pelarut itu adalah yang jumlah molnya atau jumlahnya yang lebih banyak. Sedangkan zat terlarut jumlahnya lebih sedikit gitu ya. Nah, karena di soal mol sikloheksana 50% dan mol toluena 50% jumlahnya sama ya. Jadi kita tidak tahu yang mana pelarut, yang mana terlarut karena jumlahnya sama. Jadi kita misalkan saja bahwa pelarutnya adalah sikloheksana sedangkan terlarutnya toluena. Gitu ya, karena jumlahnya sama jadi dimisalkan aja. Bisa juga pelarutnya toluena ataupun terlarutnya sikloheksana. Nanti hasilnya juga akan sama karena ini jumlahnya sama-sama ya, sama-sama 50%.
Nah, sekarang kita sudah tentukan mana yang jadi pelarut. Di sini kita tentukan pelarutnya sebagai sikloheksana dan terlarutnya toluena. Nah, selanjutnya baru kita bisa menghitung nilai fraksi mol masing-masing ya dengan menggunakan rumus yang di atas ini. Nah, pertama kita hitung dulu untuk fraksi mol pelarut yaitu sikloheksana. Tadi rumusnya mol pelarut dibagi mol total yaitu pelarut ditambah terlarut. Ini molnya 50% ya. Kita anggap aja 50-50%-nya kita hilangkan ya karena jumlahnya sama. Nah, untuk fraksi mol berarti mol pelarut yaitu mol sikloheksana 50 dibagi mol sikloheksana 50 ditambah mol toluena 50 berarti 50 dibagi 50 ditambah 50. Nah, dari perhitungan didapatlah ini 50 dibagi 100 itu sama dengan 1/2. Nah, jadi fraksi mol untuk sikloheksana itu 1/2. Ini sama ya, karena ini 50% itu maksudnya setengah gitu ya. Sebenarnya nggak perlu dipakai rumus ini juga nggak apa-apa, karena kita sudah tahu bahwa 50% itu sama dengan setengah dari 100% gitu ya. Nah, sekarang baru kita hitung untuk tekanan, berarti tekanan pelarut ya, karena di sini pakai fraksi mol pelarut, atau tekanan dari sikloheksana yaitu dari fraksi mol dikali tekanan murninya, tekanan uap murni. Fraksi mol yaitu 1/2, tekanan uap murni diketahui di soal 70 torr, itu berarti 1/2 dikali 70 torr. Nah, dari perhitungan didapatlah tekanan sikloheksana yaitu 35 torr. Nah, selanjutnya untuk terlarut atau di sini kita tentukan sebagai toluena gitu ya. Nah, untuk mencari fraksi mol yaitu fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut dibagi mol total. Nah, mol terlarut atau mol toluena itu 50 ya, 50 dibagi total itu dari pelarut ditambah terlarut, 50 ditambah 50. Nah, dari perhitungan didapatlah nilai dari fraksi molnya, maaf ini harusnya T ya, yaitu 1/2. Tadi karena 50% ya sudah pasti 1/2. Nah, untuk tekanannya berarti tekanan yaitu fraksi mol dikali P0. Fraksi molnya 1/2, P0-nya diketahui di soal yaitu 20. Nah, dari perhitungan didapatlah tekanan untuk toluena yaitu 1/2 kali 20. Berarti 20 bagi 2 yaitu 10 torr. Berarti tekanan masing-masing zatnya ya udah diketahui, yaitu untuk sikloheksana 35 dan toluena 10. Nah, yang ditanyakan dari soal yaitu tekanan total. Tekanan total maksudnya tekanan sikloheksana dijumlahkan dengan tekanan toluena. Jadi tekanan total atau tekanan pelarut ditambah dengan tekanan terlarut. Pelarut tadi sikloheksana tekanannya 35, terlarut toluena tekanannya 10. Berarti 35 ditambah 10. Jadi tekanan totalnya itu 45 torr. Berikan nama UPEC untuk senyawa dengan struktur berikut. Nah, di sini diberikan 5 buah senyawa dengan bentuk struktur yang berbeda. Nah, namun pada struktur ini semuanya mengikat OH. Ya, ada OH-nya. Nah, OH itu adalah gugus fungsi, yaitu untuk gugus fungsi senyawa alkohol atau alkanol. Jadi, soal ini adalah turunan hidrokarbon untuk alkohol. Nah, untuk penamaan alkohol atau alkanol ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu langkah pertama dalam memberikan nama, yaitu menentukan rantai induk. Ini penting jika dia bercabang ya. Nah, rantai induk atau kadang juga disebut sebagai rantai utama, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Jadi dia karbon terpanjang, maksudnya jumlah karbonnya yang paling banyak, di mana dia juga mengikat OH. Bisa sebagai cabang ataupun tidak gitu ya. Nah, sedangkan atom karbon sisa yang lainnya itu sebagai cabang, dan penamaannya pun sesuai dengan penamaan cabang. Kemudian, nama untuk rantai induk itu sama dengan cara memberi nama senyawa alkana, namun akhiran A pada alkana itu diganti dengan ol. Contoh, dia senyawanya mengandung 4 karbon C, yaitu butana. Karena mengikat alkohol menjadi butanol, A diganti dengan ol.
Langkah selanjutnya, memberi nomor pada rantai induk, di mana penomoran itu dimulai dari salah satu ujung, bisa ujung kanan ataupun ujung yang di kiri. Yang mana penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan gugus OH, sehingga OH ini mendapat nomor terkecil. Jika OH-nya di sebelah kanan, maka penomoran dari kanan. Nah, selanjutnya jika udah, barulah tuliskan penamaan dengan urutan, dimulai dengan nomor cabang jika memiliki cabang, nama cabang, nomor gugus fungsi OH, yaitu posisi OH. Misalkan di C yang pertama, maka di sini 1, di C yang kedua 2, dan seterusnya. Terakhir nama rantai induk sesuai dengan penamaan tadi, yaitu alkana, A diganti dengan ol, rantai induknya ya. Sekarang kita coba berikan nama ya untuk struktur yang pertama. Nah, di sini karena tidak ada cabang, otomatis ini adalah sebagai rantai induk. Nah, kita berikan nomor yang dimulai dari yang paling dekat dengan OH. Di OH-nya sebelah kanan, maka penomoran dimulai dari kanan, sehingga C yang ini dapat nomor 1, selanjutnya 2, 3, dan 4. Nah, senyawa ini mengandung 4 atom C. Nah, kalau suatu hidrokarbon dengan 4 atom C namanya adalah butana, karena ini mengikat OH jadinya butanol. Dan gugus alkohol berada pada C yang pertama. Karena C pertama di sini kita tidak perlu tuliskan nomor untuk posisi OH-nya ya, karena 1. Nah, selanjutnya untuk struktur kedua, karena ini bercabang, ini ada cabang, kita perlu menentukan gugus rantai utamanya atau rantai induk yang mana dengan C yang terbanyak. Di sini kita akan ambil yang lurus ya, karena C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 C. Kalau ambil dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya, karena gampang lurus, kita ambil yang lurus. Nah, sehingga rantai utamanya ini yang lurus. Kemudian gugus OH ada ya, kita beri nomor dengan gugus OH paling dekat dengan OH. Nah, karena OH di sebelah kanan, maka penomoran dari kanan, sehingga C yang paling kanan ini dapat nomor 1, selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, dan kemudian ada cabang ya, yaitu CH3. Untuk CH3 itu namanya adalah metil ya. Nah, sekarang kita berikan nama dengan pertama nomor posisi cabang, yaitu di C yang ke-2. Ini untuk nomor cabang di C yang ke-2. Selanjutnya nama cabang. Kalau cabangnya CH3 dengan 1 atom C, maka namanya metil. Ingat ya, untuk cabang itu diakhiri il ya, itu atau namanya lainnya adalah alkil gitu. Kalau C-nya 2 berarti etil. Kemudian karena di rantai utama ada 6C, 6 adalah heksana, dan akhiran diganti ol jadinya heksanol. Dan 2 adalah posisi gugus OH, yaitu di C ke-2. Selanjutnya untuk struktur yang ketiga. Nah, langkah pertama menentukan rantai induk, karena di sini cabangnya hanya OH, berarti rantai induknya yang lurus. Kemudian beri nomor. Karena OH di sebelah kanan, nomor dimulai di sebelah kanan, sehingga C yang paling kanan mendapat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita berikan nama ya sesuai dengan urutannya. Karena tidak ada cabang alkil, maka langsung untuk penamaan alkoholnya aja. Nah, karena rantai utamanya mengandung 5C, kalau 5C itu kalau di alkana namanya pentana, karena ini alkohol jadinya pentanol. Dan 2 itu letak OH, yaitu gugus OH-nya atau gugus alkoholnya pada C yang kedua, maka namanya 2-pentanol. Kemudian untuk senyawa yang keempat, tadi langkah pertama tentukan rantai utama. Nah, rantai utamanya yang lurus, yang ini, karena nggak ada cabang alkilnya. Nah, penomoran, ingat OH mendapat nomor terkecil. Karena di sini ada 2 OH ya. Kalau penomoran dari kanan, OH ini dapat nomor 1, 2, 3. Kalau dari kiri 1, 2, 3. Jadi sama, terserah ya, mau dari kiri ataupun dari kanan. Nah, di sini kita akan mulai dari kanan. Berarti C paling kanan dapat nomor 1, C kedua 3, 4, 5, dan 6. Nah, senyawa ini mengandung 6C. Ingat, kalau senyawanya mengandung 6C atau 6 karbon, kalau alkana namanya heksana, karena ini mengandung
gugus OH atau mengikat gugus OH, maka menjadi heksanol ya. Nah, karena di sini ada 2 OH, maka jadinya heksanadiol. Di itu untuk 2. Maksudnya ada 2 alkohol. Nah, posisi alkoholnya di C ketiga dan di C keempat, maka namanya 3,4. Ini posisi gugus alkohol, heksanadiol. Di untuk 2 gugus alkohol. Nah, selanjutnya struktur yang kelima. Nah, ini juga sedikit rumitnya, ada cabang 1 dan 2. Ini cabangnya 2. Nah, kita tentukanlah rantai utama dengan C terbanyak. Pertama kita coba hitung yang lurus dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kalau dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi rantai utamanya yang paling panjang ini ya, yang lurus. Dan penomoran karena OH paling kanan ada, maka penomoran dari yang paling kanan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada cabang CH3 dan C2H5. Ini metil, ini etil ya, karena C-nya 2, etil, C1 metil. Nah, sekarang kita berikan nama sesuai urutan. Pertama dimulai dari nomor cabang. Cabang alkilnya di sini ada di nomor 4, 5 dan 6, ada metil dan etil. Nah, ingat teman-teman, kalau cabangnya ada 2 di sini metil dan etil, maka urutan penulisannya sesuai abjad. Karena E lebih dulu dari M, maka dalam penulisan E paling depan. Nah, etil di posisi keempat, berarti 4 etil. Kemudian baru diikuti cabang metil di posisi 5 dan 6. 5, 6 dimetil, dikasih di karena ada 2 metil. Kemudian posisi alkohol yaitu di C ketiga dan C keempat. 3,4 heptana. Heptana karena ada 7C. Heptana diol. Di karena ada 2 gugus alkohol. Jadi namanya 4 etil, 5,6 dimetil, 3,4 heptana diol. Jika molalitas senyawa berikut ini sama, senyawa yang akan memiliki titik didih tertinggi dalam air adalah: pertama ada senyawa CaCl2, kemudian ada NaBr, CuSO4 dan K2SO4. Nah, kita jawab. Nah, di sini dikatakan bahwa titik didih ya. Yang ditanya adalah titik didih tertinggi. Maka ini masuk ke sifat koligatif kenaikan titik didih. Karena ini senyawa elektrolit ya, ini adalah elektrolit kuat, maka kenaikan titik didih untuk senyawa elektrolit. Yang mana rumusnya yaitu delta TB KB dikali M kecil dikali I. Ini adalah kenaikan titik didih untuk larutan elektrolit. Nah, selanjutnya delta TB ini setara dengan TB0 dikurang TB. Dan I ditambah N kurang 1 dikali alfa. Sekarang kita lihat ya masing-masing. Delta TB adalah kenaikan titik didih larutan, suhunya biasa derajat Celcius. KB adalah tetapan kenaikan titik didih dengan satuan derajat Celcius per molar. Ini adalah tetapan ya, bergantung kepada jenis pelarut. Di sini adalah pelarutnya sama, yaitu air. Kemudian ada M molalitas larutan, satuan molal atau dilambangkan M kecil. TB adalah titik didih larutan, itu 0 derajat Celcius. Kemudian TB0 itu titik didih pelarut murni. Di sini pelarut murninya adalah air, berarti titik didih air yaitu tetapan juga ya sebesar 100 derajat Celcius. Sedangkan I ini faktor Van Hoff berlaku hanya untuk larutan elektrolit, dan N adalah jumlah ion yang terlibat di dalam reaksi larutan elektrolit ini. Dan A alfa itu derajat ionisasi dari larutan elektrolit. Nah, teman-teman, di sini karena yang akan kita lihat adalah titik didih, maka kita perlu melihat rumus untuk titik didih, yaitu ini kita balik aja TB0 dikurang delta TB. Karena TB0 ini adalah tetap jika pelarutnya sama, di sini pelarutnya sama air, maka nilai TB0 tetap itu 100 derajat Celcius. Sehingga nilai delta TB ini hanya dipengaruhi oleh delta TB. Maka untuk mengetahui TB yang tertinggi, maka TB tertinggi jika delta TB-nya terendah, karena hanya dipengaruhi delta TB, ini tetap ya. Nah, sehingga untuk
mengetahui TB tadi dari delta TB, ingat rumus delta TB KB M kali I. Karena KB-nya tetap, karena sama-sama pelarut air, KB akan tetap, dan molalitasnya juga sama, maka tetap. Sehingga delta TB hanya dipengaruhi oleh I aja, itu faktor Van Hoff. Kita lihat tadi faktor Van Hoff rumusnya 1 ditambah N dikurang alfa. Di sini ada N dan alfa. Alfa adalah derajat ionisasi dari larutan elektrolit. Karena di soal semua elektrolit kita adalah kuat, maka nilai alfanya itu sama. Untuk larutan elektrolit kuat nilainya itu 1. Sehingga ini akan tetap ya, 1 untuk semuanya. Maka untuk menentukan TB kita hanya dipengaruhi oleh N. Karena ini sama untuk keempat elektrolit, maka akan dipengaruhi oleh N aja. Nilai TB hanya dipengaruhi oleh N, delta TB-nya ya. Di mana nilai N-nya kecil, delta TB-nya juga kecil karena ini sejalan ya. Delta TB-nya berpengaruh secara sejalan. Nah, berarti untuk TB hanya tinggi jika nilai N-nya terkecil. Untuk hubungannya ya. Nah, jadi di sini kita perlu melihat TB yang tertinggi ya dari nilai N, di mana N terkecil, TB tertinggi. Sehingga kita perlu menghitung nilai N masing-masing dari keempat larut senyawa elektrolit ini. Pertama kita cek dulu ya CaCl2. Untuk menghitung N kita perlu ionkan senyawa-senyawa ini. CaCl2 kita ionkan menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Muatan 2+ karena Ca adalah golongan 2A sehingga muatannya 2+. Cl golongan 7A muatannya -1. Maka N itu adalah jumlah total muatan atau jumlah ion. Di sini muatannya 2, di sini 1, maka N-nya 2 tambah 1, 3. Kemudian ada CuSO4, Cu itu 2+, SO4 2-. N-nya 2 ditambah 2 yaitu 4. Kemudian ada NaBr. Na adalah senyawa golongan 1A muatannya +1, Br tadi golongan 7A muatannya -1. N-nya berarti 1 ditambah 1 yaitu 2. Terakhir ada K2SO4. K itu muatan 1 golongan 1A muatannya +1. SO4 muatannya 2- sehingga N 1 ditambah 2 yaitu 3. Nah, tadi TB tinggi jika N kecil ya. Nah, dari keempat senyawa ini N kecil yaitu 2 untuk senyawa atau larutan elektrolit NaBr. Maka jawabannya adalah NaBr atau B.